Banyak dari kalian yang bertanya di kolom komentar, kenapa berat badan susah banget buat naik? Padahal makan udah banyak dan oke, latihan juga rajin, tapi badan tetap aja kurus gak ada perubahan. Sebagian dari kalian berpikir udah gak bisa naik karena ini memang bawaan lahir. Ada juga yang berpikir, tubuhnya memang susah gemuk karena metabolismemu terlalu cepat. Baru juga selesai makan, perut udah mules mau BAB. Mari kita perbaiki. Di sini masalahnya bukan cuma soal genetik, bukan cuma soal metabolisme. Ada beberapa hal yang sangat mendasar yang kamu lewatkan, dan karena kamu tidak menyadarinya, kamu terus stuck di berat badan yang sama. Kita mulai dari poin 1. Kamu tidak makan sebanyak yang kamu kira. Ini yang paling banyak salah dipahami. Hampir semua orang bilang, aku sudah makan banyak tapi tetap tidak gemuk. Tapi ketika benar-benar dihitung, ternyata makannya masih di bawah kebutuhan tubuh mereka. Penelitian yang dipublikasikan di New England Journal Medicine sudah membuktikan bahwa manusia secara konsisten meremehkan jumlah kalori yang masuk ke tubuh mereka. Rata-rata meleset hingga 20-50%. Bukan karena mereka bohong, tapi karena estimasi dengan menghitung manual itu memang tidak bisa diandalkan. Dan ini bukan soal rakus atau tidak, ini soal matematika sederhana yang sering tidak kita hitung. Untuk menambah berat badan, tubuhmu butuh satu hal, kalori yang masuk harus lebih besar dari kalori yang dibakar tubuhmu dalam sehari. Angka itu disebut total daily energy expenditure. Untuk pria aktif dewasa, angkanya bisa berada di kisaran 2.500 sampai 3.000 kalori per hari. Kalau kamu makan 2.000 kalori sehari sambil aktif bergerak, kamu bukan dalam kondisi surplus, tapi kamu masih dalam kondisi defisit. Kalori surplus yang direkomendasikan untuk menambah massa otot dengan efisien adalah sekitar 300 hingga 500 kalori di atas kebutuhan kalorimu per hari. Di bawah itu, berat badanmu tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi, sebelum kamu menanyakan metabolisme yang baru makan langsung mules, coba hitung dulu berapa kalori yang benar-benar masuk hari ini. Poin 2, nutrisi yang tidak dipantau. Ini poin terpenting dari seluruh video ini dan aku minta kamu benar-benar perhatikan. Kamu bisa tahu semua teorinya, tapi kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya masuk ke tubuhmu setiap hari, semua informasi itu tidak ada gunanya. Dan aku paham betul perasaan itu. Dulu aku juga ada di posisi yang sama, merasa sudah makan cukup, merasa porsi sudah besar, tapi berat badan tidak naik-naik. Tapi ketika aku akhirnya benar-benar menghitung, ternyata aku masih jauh dari surplus. Masalahnya, cara manual itu tidak realistis untuk jangka panjang. Karena jujur saja itu melelahkan, tidak akurat, dan hampir tidak ada orang yang bertahan lebih dari seminggu. Dan itu yang bikin aku akhirnya pakai Kal AI. Aku hanya perlu foto makanan, kalori dan makronutriennya langsung muncul dalam hitungan detik, tanpa perlu mengetik, tanpa perlu menghitung manual. Dan karena semudah itu, aku jadi tidak pernah skip dan bisa disiplin untuk tracking kalori setiap hari. Kalau lagi nyantai terus mau hasil yang lebih presisi, tinggal cari langsung di food database yang sudah disediakan. Ada ribuan pilihan makanan yang bisa dicari manual. Pilihan makanannya cukup lengkap dan akurat. Dan yang paling sering aku pakai adalah barcode scanner. Kalau lagi nonton atau main game, enaknya kan sambil ngemil. Kamu bisa langsung scan barcode-nya, semua data nutrisinya muncul seketika. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mencatat kalori dengan alasan tidak ada waktu atau ribet. Ini yang bikin aku tetap on track bahkan di hari paling sibuk sekalipun. Link downloadnya sudah aku sematkan di deskripsi dan komentar teratas. Download Kal AI sekarang dan gunakan kode GAMAN untuk uji coba gratis selama 3 hari. Coba dulu 1 hari aja dan kamu akan terkejut melihat selisih antara kalori yang kamu kira dengan kalori yang benar-benar masuk ke tubuhmu. Poin 3, kamu makan banyak tapi tidak makan benar. Oke, anggap saja kamu sudah memastikan kalorimu surplus. Tapi ada satu hal lagi yang menentukan apakah kenaikan berat badanmu itu berupa otot atau hanya lemak. Dan itu adalah protein. Banyak orang yang fokus menambah nasi atau minyak untuk mengejar kalori, tapi melewatkan protein yang cukup. Akibatnya tubuh mereka naik timbangannya, tapi yang bertambah bukan massa otot, melainkan lemak tubuh. Padahal tujuanmu bukan itu, kamu mau beratmu naik dan tubuhmu jadi bagus, bukan jadi buncit. Berdasarkan analisis yang melibatkan 49 penelitian dengan lebih dari 1.800 peserta, dosis optimal protein untuk mendukung pertumbuhan otot adalah sekitar 1,62 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau berat badanmu 60 kg, itu artinya kamu butuh sekitar 97 gram protein setiap hari. Dan bukan hanya soal jumlah totalnya, cara kamu mendistribusikan protein sepanjang hari juga penting. Jangan makan protein sekaligus dalam satu kali makan, tapi saat jam makan lain kamu tidak masuk protein. Kalau kamu makan sedikit protein di pagi hari dan menumpuk semua protein di makan malam, proses itu tidak berjalan efisien.
Simpelnya, pastikan tiap kali makan ada sumber protein yang layak, telur, ayam, ikan, tempe, tahu, atau susu. Bukan hanya makan besar sekali di malam hari. Contoh yang paling signifikan adalah Michael B. Jordan, yang tubuhnya berubah dari seperti ini menjadi seperti ini. Untuk dapat tubuh seperti itu, dia sampai makan 6 kali sehari. Pause dulu video ini dan screenshot menu makanannya setiap hari. Tapi tenang, setiap 1 hari dalam seminggu, dia boleh makan sembarangan. Jadi, kamu perlu makan 6 hari dengan teratur dan 1 harinya kamu bebas makan makanan yang kamu suka. Poin 4, latihan. Untuk menaikkan berat badan dan membangun otot, kamu perlu melakukan kardio untuk membakar lemak dan membentuk definisi otot. Jangan salah dengan berpikir kalau badan kurus tidak ada lemak. Ada istilah yang disebut skinny fat, di mana kadar lemak tinggi dan massa otot rendah, padahal badannya kecil. Jadi tetap harus kardio. Lalu latihan beban untuk melatih bagian-bagian otot secara khusus. Menu latihan yang bisa kamu lakukan cukup simpel. Kamu hanya perlu 4 kali latihan dalam seminggu. Tiap kali latihan, lakukan jogging sebagai kardio dan sebagai pemanasan. Begini cara latihannya. Senin, dada dan punggung. Pertama, lakukan jogging untuk pemanasan, lalu lakukan push up untuk dada dan pull up untuk punggung. Kalau ada dumbbell, boleh ditambah incline dumbbell press. Lakukan 6-8 repetisi dikali 3 set. Selasa, bicep dan lats. Jogging sebagai pemanasan, lalu lakukan dumbbell row, bend over row, dumbbell curl, hammer curl, dan tricep push down. Untuk bagian ini memang memerlukan dumbbell. Rabu, istirahat. Kamis, kaki dan abs. Pemanasan dengan jogging, lalu squat, Bulgarian split squat, sprinter sit up, dan leg raise. Jumat, istirahat. Sabtu, dada, arms, dan abs. Pemanasan dengan jogging, setelah itu push up, dumbbell curl, tricep push down, sprinter sit up, dan mountain climber. Hari Minggu, istirahat. Ingat, wajib tidur 7-9 jam. Tanamkan baik-baik dalam otakmu. Latihan adalah untuk merusak serat otot, dan tidur adalah untuk memperbaiki dan membuat otot tumbuh lebih besar. Lakukan semua hal yang sudah dijelaskan itu secara konsisten selama 2-3 bulan ke depan. Bukan sesekali, bukan ketika ingat, tapi harus konsisten. Kalau kamu melakukan itu, berat badanmu akan mulai naik, baju lama akan mulai terasa lebih ketat, dan yang paling penting, bukan hanya lemak yang naik, tapi berat badan naik karena ototmu berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.